Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Edukasi SAI. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kelipatan dan faktor bilangan. Gimana adik-adik? Sudah paham dong tentang kelipatan dan faktor bilangan? Sudah ya? Untuk video kali ini masih berkaitan dengan kelipatan dan faktor bilangan, tapi kita akan berfokus di bilangan prima. Nah, udah pada tahu belum ya bilangan prima? Kali ini akan kita bahas secara sepenuhnya. Apa sih bilangan prima? Bilangan prima adalah sebuah bilangan yang memiliki hanya dua faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri, apa ya? Apa sih yang dimaksud dengan bilangan itu sendiri? Bilangan itu sendiri, contohnya misalnya kita diberikan angka 3, maka bilangan itu sendiri adalah angka 3-nya itu. Atau 22, maka bilangan itu sendiri adalah 22. 141, maka bilangan itu sendiri adalah 141. Kita langsung masuk ke contoh aja, supaya lebih paham. Apakah angka 2 termasuk bilangan prima? Nah, untuk membuktikan sebuah bilangan itu termasuk bilangan prima atau bukan, caranya adalah kita harus mencari faktor dari bilangan tersebut. Jadi kita harus mencari faktor dari bilangan 2. Ingat ya adik-adik, seperti video sebelumnya, untuk mencari faktor, kita harus membagi bilangan yang akan kita cari dengan bilangan asli. Maka di sini kita akan membagi dengan angka 1, karena bilangan asli dimulai dari angka 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Setelahnya kita bagi 2. Bisa nggak 2 bagi 2? Bisa ya adik-adik. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ada lagi nggak ya? 2 dibagi 3? Nggak bisa ya, dan seterusnya tidak bisa. Maka faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Sesuai definisi bilangan prima tadi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi di sini angka 2 faktornya adalah 1, angka 1, dan bilangan itu sendiri. Maka 2 termasuk bilangan prima. Contoh selanjutnya. Apakah 5 termasuk bilangan prima? Kita cari faktornya. 5 kita bagi dengan 1, bisa nggak ya? Bisa ya adik-adik ya. 5 dibagi 1 sama dengan 5. 5 dibagi 2? Tidak bisa. 5 dibagi 3? Bisa nggak ya? Tidak bisa ya adik-adik. 5 dibagi 4 juga tidak bisa. Dan yang terakhir, dibagi dengan bilangan itu sendiri. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Karena hanya memiliki faktor angka 1 dan bilangan itu sendiri, maka kesimpulannya adalah 5 termasuk bilangan prima. Selanjutnya, apakah 8 termasuk bilangan prima? Ayo kita buktikan. Kita cari faktor dari 8. 8 dibagi 1, 8. 8 dibagi 2 bisa nggak ya? Bisa ya adik-adik ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 3 tidak bisa. 8 dibagi 4 bisa sama dengan 2. 8 dibagi 5 tidak bisa, dan terakhir bilangan itu sendiri. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Maka faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Karena faktornya ada 4, maka kesimpulannya 8 bukan termasuk bilangan prima. Nah, dari sini dapat kita simpulkan lagi. Kita tarik kesimpulan lagi bahwa semua bilangan genap bukan termasuk bilangan prima. Kenapa gitu, Say? Karena bilangan genap adalah kelipatan dari 2. Jadi semua bilangan genap itu akan habis dibagi 2. Maka tidak akan termasuk ke bilangan prima, yang bilangan prima itu harus memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maka semua bilangan genap bukan termasuk bilangan prima, kecuali angka 2 ya. Oke, paham ya adik-adik? Selanjutnya, apakah 9 termasuk bilangan prima? Ayo kita buktikan. Kita harus mencari faktor dari bilangan 9. Kita bagi dengan 1 bisa? Pasti bisa dong. 9 dibagi 1 sama dengan 9. 9 dibagi 2 bisa nggak ya adik-adik? Tidak bisa ya. 9 dibagi 2 tidak bisa. 9 dibagi 3 bisa. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 9 dibagi 4 tidak bisa.
9 dibagi 5 tidak bisa, dibagi 6 juga tidak bisa, dan terakhir dibagi dengan bilangan itu sendiri. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Maka karena 9 ini mempunyai 3 faktor, kesimpulannya adalah 9 tidak termasuk bilangan prima. Paham ya adik-adik? Membuktikan sebuah bilangan itu adalah bilangan prima atau bukan bilangan prima. Selanjutnya, nah, ada soal nih. Buktikan apakah bilangan-bilangan di bawah ini termasuk bilangan prima. Bilangan apa aja ya? Kita lihat. Ada 5 bilangan. 14, 31, 27, 19, dan 56. Kita harus membuktikan 5 bilangan ini, kelima bilangan ini apakah termasuk bilangan prima atau tidak. Yang pertama sudah bisa kita lihat dan kita eliminasi 2 bilangan, yaitu bilangan genap. Yang mana aja ya bilangan genap? Iya, 14 dan 56. Karena 14 dan 56 bilangan genap, maka otomatis mereka bukanlah bilangan prima. Karena habis dibagi 2 ya adik-adik, maka 14 dan 56 bukan bilangan prima. Selanjutnya kita akan membuktikan di 31. Kita cari faktor dari 31 dibagi dengan bilangan asli. 31 dibagi 1 sama dengan 31. Kita bagi 2, tidak bisa. Dibagi 3, 31 dibagi 3, tidak bisa juga. Dibagi 4 tidak bisa. Dibagi 5 tidak bisa. 6 tidak bisa. Bagi 7 bisa nggak ya? Tidak bisa ya adik-adik. Dan akhirnya akan dibagi dengan bilangan itu sendiri. 31 dibagi 31 sama dengan 1. Maka karena 31 hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, kesimpulannya adalah 31 merupakan bilangan prima. Selanjutnya 27. 27 dibagi 1 sama dengan 27. Dibagi 2? Tidak bisa. Dibagi 3? Bisa ya adik-adik. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Dibagi 4? Tidak bisa. Dibagi 5 tidak bisa. Dibagi 7? Tidak bisa. Dibagi 8 tidak bisa. Dibagi 9? Bisa. Hasilnya 3. Dan terakhir dibagi dengan bilangan itu sendiri, 1. Maka 27 memiliki faktor 1, 3, 9, dan 27. Kesimpulannya, 27 bukan termasuk bilangan prima. Selanjutnya 19. 19 kita bagi 1 sama dengan 19. Dibagi 2? Tidak bisa. Dibagi 3? Tidak bisa juga. Dibagi 4? Tidak bisa. 5? Dibagi 6? Dibagi 7? Juga tidak bisa. Dan yang terakhir, kalau kita cari, 19 dibagi dengan bilangan itu sendiri sama dengan 1. Maka 19 memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Kesimpulannya, 19 adalah bilangan prima. Oke, jadi dari kelima bilangan yang sudah diberikan, kita mendapatkan 2 bilangan prima, 31 dan 19. Paham ya adik-adik untuk membuktikan sebuah bilangan itu bilangan prima atau tidak? Paham dong? Gampang ya? Oke. Wah, latihan mandiri. Di antara 10 dan sampai 60, bilangan-bilangan berapa sajakah yang termasuk bilangan prima? Silakan dicari ya adik-adik, dibuktikan di buku latihannya. Nanti jawabannya bisa dilihat di channel TikTok dan Instagram saya. Adik bisa koreksi apakah jawaban-jawaban adik yang sudah adik cari benar atau salah. Oke, jangan lupa di-subscribe, di-follow TikTok dan Instagram saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan di kolom komentar. Atau kalau mau request materi, boleh juga di kolom komentar ya adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.